Melibas Yordania dengan skor telak 4-1, membuat Indonesia memastikan satu tiket melaju ke babak perempat final Piala Asia U23. Lantas, sebagai runner-up grup A, di babak 8 besar nanti, pasukan Garuda Muda akan menghadapi juara grup B antara Jepang dan Korea Selatan. Namun, jika melihat bagaimana anak asuh Shin Tae-yong menguasai jalannya pertandingan, khususnya di laga terakhir menghadapi Yordania, maka seharusnya tim merah putih tak perlu lagi khawatir memikirkan siapapun lawan yang harus mereka hadapi nanti. Dan untuk itu, berikut beberapa faktor yang membuat timnas Indonesia tidak perlu risau saat harus menghadapi deretan raksasa sepak bola Asia. Mendominasi grup neraka. Ya, tergabung dalam grup neraka bersama langganan turnamen ini seperti Australia dan Yordania, serta Qatar yang menjadi tuan rumah. Namun di balik itu semua, Indonesia yang berstatus sebagai tim debutan membuat seluruh pengalaman 3 tim kuat tersebut seolah tidak ada apa-apanya. Di mana pada laga pembuka menghadapi tuan rumah Qatar, terlepas dari hasil negatif yang dalam tanda kutip harus diterima, anak asuh Shin Tae-yong menunjukkan dominasi mereka melalui kontrol dan stamina yang jauh di atas kubu tuan rumah Qatar. Lalu di laga menghadapi Australia, pasukan Garuda sanggup menampilkan sistem pertahanan yang begitu solid, hingga membuat lini serang Australia frustasi saat membongkar struktur organisasi pertahanan Indonesia yang dipimpin Rizky Ridho. Dan puncaknya adalah di partai pamungkas menghadapi Yordania, di mana pada laga ini permainan tim merah putih terlihat begitu sistematis, hingga mampu mengontrol penuh jalannya pertandingan dan mengakhiri laga dengan skor telak 4-1. Mental baja pasukan Garuda. Kunci sukses timnas Indonesia dalam menatap keikutsertaan perdana mereka di ajang AFC U23 adalah berkat mentalitas luar biasa yang ditunjukkan setiap punggawa. Terlebih setelah melihat insiden di laga perdana menghadapi Qatar, Indonesia yang dirugikan dengan berbagai keputusan wasit yang dinilai sangat berat sebelah, tidak berlama-lama meratapi perkara itu. Malah sehabis itu, anak asuh Shin Tae-yong terus menunjukkan perkembangan dengan tampil lebih menggigit di 2 laga sisa. Possession ball ala tim Eropa. Apiknya performa timnas Indonesia di ajang AFC U23 tentu membuat nama mereka menjadi buah bibir di turnamen edisi kali ini. Terlebih dengan permainan skematis yang ditampilkan, meratanya kemampuan punggawa Garuda memahami permainan membuat mereka sanggup menghadirkan permainan indah lewat possession ball ala sepak bola Eropa. Di mana hal ini tergambar jelas saat Indonesia mencukur habis Yordania setelah unggul segalanya di berbagai aspek. Kemampuan individu setiap pemain. Perlu dicatat, selain membaiknya pola permainan Indonesia, kemampuan individu setiap punggawa menjadi rahasia tersendiri bagi Shin Tae-yong. Seperti Pratama Arhan dengan teknik lemparannya yang selalu saja menjadi momok, atau Rizky Ridho dengan pemahamannya yang membuat pertahanan Indonesia semakin terorganisir. Selain itu, fleksibelnya kemampuan anak asuh Shin Tae-yong membuat mereka dapat membackup berbagai posisi, seperti Nathan Cho yang tampil lebih efektif saat mengisi lini tengah, serta Marcelino dan Witan Sulaiman yang konsisten tampil apik meski diletakkan di banyak posisi. Mencetak gol bukan lagi jadi PR. Seperti yang diketahui, mencari juru gedor yang benar-benar produktif menjadi PR besar timnas Indonesia dari waktu ke waktu. Sebab tak jarang Indonesia gagal memanfaatkan peluang akibat insting mencetak gol lini serang yang kurang tajam. Namun kali ini dengan skema permainan yang diusung Shin Tae-yong membuat striker Indonesia saat ini dapat lebih nyaman merobek jala lawan.
Belum lagi beberapa senjata rahasia seperti yang ada pada diri Arhan. Dengan lewat lemparan khas miliknya, seluruh pasukan punya kesempatan yang sama mencetak gol lewat skema throw-in. Indonesia memang layak menembus perempat final. Inti dari layaknya pasukan Garuda bersaing di 8 besar murni karena level mereka yang sudah layak bersaing dengan jajaran raksasa Asia. Sebab mulai dari pemahaman dan mentalitas serta ketahanan fisik dan beberapa faktor lainnya, sepak bola Indonesia memang sedang berada di puncaknya dan masih memiliki banyak ruang untuk terus berkembang. Jadi, menghadapi tim-tim seperti Korea dan Jepang seharusnya bukan lagi momok bagi tim merah putih. Jadi itulah alasan mengapa tim nasional Indonesia tak perlu lagi khawatir saat berhadapan dengan raksasa Asia, sebab secara level permainan, pasukan Garuda Muda ini dapat dikatakan setara dengan mereka. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.